Ini gua nih, belum baca. Hah? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan bacakan unit 5 yang berjudul pertumbuhan fisik. Next. Kami dari kelompok 5 beranggotakan saya sendiri Muhammad Yazid, Muhammad Nabil Faus Amir, Angga Subagia, dan Muhammad Agil Al-Fatadil. Next. Di unit 5 ini berisikan dua bagian. Yang pertama penyebab pertumbuhan dan yang kedua kondisi lain yang mempengaruhi pertumbuhan fisik anak. Next. Dan di slide ini akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Muhammad Agil Al-Fatadil. Thank you. Oke, terima kasih Yazid. Yang pertama yaitu perkembangan fisik. Penyebab pertumbuhan fisik adalah perubahan-perubahan fisik yang terjadi dan merupakan gejala primer dalam pertumbuhan remaja. Perubahan-perubahan ini meliputi perubahan ukuran tubuh, perubahan proporsi tubuh, munculnya ciri-ciri kelamin utama primer, dan ciri kelamin kedua sekunder. Menurut MUS yang dikutip oleh Sarlito Wirawan, Sarlito 1991, halaman 51, urutan perubahan-perubahan fisik adalah sebagai berikut. Pada anak perempuan yang pertama, yaitu pertumbuhan tulang-tulang. Yang kedua, pertumbuhan payudara. Yang ketiga, tumbuh bulu halus di kemaluan. 4, mencapai pertumbuhan ketinggian badan yang maksimum setiap tahunnya. Yang kelima, bulu kemaluan menjadi keriting. 6, menstruasi atau haid. 7, tumbuh bulu ketiak. Pada anak laki-laki, yang pertama, pertumbuhan tulang-tulang. Yang kedua, testis membesar. 3, tumbuh bulu kemaluan yang halus. 4, awal perubahan suara. Yang kelima, ejakulasi. Yang keenam, bulu kemaluan menjadi keriting. 7, pertumbuhan tinggi badan. 8, tumbuh rambut halus di wajah, kumis, dan jenggot. 9, tumbuh bulu ketiak. 10, akhir perubahan suara. 11, rambut di wajah bertambah tebal dan gelap. Dan terakhir, tumbuh bulu di dada. Penyebab perubahan pada masa remaja adalah karena dua kelenjar yang menjadi aktif bekerja dalam sistem endokrin. Kelenjar pituitari yang terletak di dasar otak mengeluarkan 2 macam hormon, yaitu hormon pertumbuhan dan hormon gonadotropik atau hormon perangsang kelamin, gonad, agar aktif bekerja. Next akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Lanjut, silakan. Oke, terima kasih. Saya akan membacakan perubahan ukuran tubuh. Irama pertumbuhan mendadak menjadi cepat sekitar 2 tahun sebelum anak mencapai taraf kematangan kelaminnya. Setahun sebelum kematangan ini selalu terjadi, namun dalam tempo yang sedikit lambat. Selama 4 tahun pertumbuhan tinggi badan anak akan bertambah 20% dan berat tubuhnya hampir mencapai 2 kali lipat. Anak laki-laki tumbuh terus lebih cepat dari anak perempuan. Pertumbuhan anak laki-laki dan akan mencapai bentuk tubuh dewasa pada usia 19 sampai 20 tahun, sedangkan bagi anak perempuan pada usia 18 tahun. Nomor 2 yaitu perubahan proporsi tubuh. Ciri tubuh yang kurang proporsional pada masa remaja ini tidak sama untuk seluruh tubuh. Ada pula bagian tubuh yang semakin proporsional. Proporsinya tidak seimbang, ini akan berlangsung terus sampai seluruh masa puber selesai dilalui sepenuhnya, sehingga akhirnya proporsi tubuhnya boleh tampak seimbang menjadi seproporsi orang dewasa. Perubahan ini terjadi baik dalam maupun luar tubuh anak. Misalnya di masa kanak-kanaknya jantungnya kecil, sedangkan pembuluh darah kurang begitu nampak pada masa puber, yang terjadi malah sebaliknya. Di bagian luar tampak pertumbuhan kaki dan tangan lebih panjang dibanding dengan tubuh. Nomor 3, ciri kelamin yang utama. Pada masa anak-anak, alat kelamin yang utama masih belum berkembang dengan sempurna. Ketika memasuki masa remaja, alat kelamin mulai berfungsi pada saat ia berumur 14 tahun, yaitu saat pertama kali mengalami mimpi basah atau haid. Bagian lain dari perkembangbiakan pada anak perempuan saat ini masih belum berkembang dengan sempurna, sehingga belum mampu mengandung anak untuk beberapa bulan atau setahun lebih. Masa interval ini disebut sebagai saat steril masa remaja. Next slide.
Ciri kelamin kedua yaitu ciri kelamin kedua pada anak perempuan adalah membesarnya buah dada dan mencuatnya puting susu. Pinggul melebar lebih besar dari lebar bahu. Tumbuh rambut di sekitar alat kelamin, tumbuh rambut di ketiak dan suara bertambah nyaring. Sedangkan ciri kelamin kedua pada anak laki-laki adalah tumbuh kumis dan jenggot. Otot-otot mulai nampak, bahu melebar lebih lebar dari pinggul, nada bersuara besar, tubuh jakun, tumbuh bulu ketiak, bulu dada dan bulu sekitar alat kelamin. Serta perubahan jaringan kulit menjadi lebih kasar dan pori-pori membesar. Ciri-ciri kelamin kedua inilah yang membedakan bentuk fisiknya antara laki-laki dan perempuan. Ciri ini pula yang seringkali merupakan daya tarik antar jenis kelamin. Pertumbuhan tersebut berjalan seiring dengan perkembangan ciri kelamin yang utama dan yang kedua, dan akan mencapai taraf kematangan pada tahun pertama atau tahun kedua masa remaja. Perubahan fisik sepanjang masa remaja meliputi dua hal, yaitu A. Percepatan pertumbuhan bagi remaja laki-laki bermula percepatan pertumbuhan berkisar antara 10,5 dan 16 tahun. Bagi remaja perempuan, percepatan pertumbuhan dimulai 7,5 dan 11,5 tahun dengan umur rata-rata 10,5 tahun. Puncak pertumbuhan ukuran fisik dicapai pada usia 12 tahun, yakni kurang lebih bertambah 6 sampai 11 cm. Dan B. Proses kematangan seksual. Meskipun kematangan seksual berlangsung dalam batas-batas tertentu dan urutan tertentu dalam perkembangan ciri-ciri kelamin sekundernya, namun kematangan seksual anak-anak remaja berjalan secara individual, sehingga hanya mungkin untuk memberikan ukuran rata-rata dan penyebarannya saja. Next, dibacakan oleh teman saya, Muhammad Pawas Nabil. Next was. Oke, thank you Yazid. Yang pertama, kriteria kematangan seksual. Kriteria kematangan seksual tampak lebih jelas pada anak perempuan daripada anak laki-laki. Menarche atau menstruasi pertama dipakai sebagai tanda permulaan pubertas. Sesudah itu masih dibutuhkan 1 sampai 1,5 tahun lagi sebelum anak wanita dapat betul-betul matang untuk berproduksi. Menarche merupakan ukuran yang baik karena hal itu menentukan salah satu ciri kematangan seksual yang pokok, yaitu di posisi untuk konsepsi ataupun hamil. Di samping itu, menarche juga merupakan manifestasi yang jelas. Meskipun pada mulanya terjadi pendarahan yang masih sedikit, kriteria sejelas ini tidak terdapat pada anak laki-laki. Sehubungan dengan ejakulasi atau pelepasan air mani ataupun pelepasan air sperma pada laki-laki, permulaannya masih sangat sedikit sehingga tidak jelas. Sering dipakai percepatan pertumbuhan sebagai kriteria penetapan titik awal masa remaja, karena diketahui adanya korelasi antara percepatan pertumbuhan itu dengan timbulnya tanda-tanda kelamin sekunder maupun primer. Kedua, permulaan kematangan seksual pada anak perempuan kira-kira 2 tahun lebih cepat mulainya daripada anak laki-laki. Menarche merupakan tanda permulaan kematangan seksual dan terjadi sekitar usia 13 tahun dengan penyebaran normal antara 10 sampai 16,5 tahun. Jadi kira-kira 1 tahun sudah dilaluinya puncak percepatan pertumbuhan. Pada anak laki-laki baru terjadi produksi spermatozoa hidup selama kira-kira 1 tahun sesudah puncak percepatan perkembangan, tapi dalam air mani baru terdapat sedikit sperma. Next. Ketiga, urutan gejala-gejala kematangan seksual pada anak perempuan. Kematangan dimulai dengan 1 tanda kelamin sekunder dengan tumbuhnya buah dada ataupun payudara yang tampak dan bagian puting susu yang sedikit mencuat. Hal ini terjadi pada usia 8 sampai 13 tahun, baru pada stadium kemudian menjelang menit jaringan pinggang di sekitarnya mulai tumbuh hingga payudara mulai memperoleh bentuk yang dewasa. Kelenjar payudara baru mengadakan reaksi pada masa kehamilan dengan suatu pembengkakan, sedangkan produksi air susu terjadi pada akhir kehamilan. Nah, ini merupakan akibat reaksi fisiologi yang menyebabkan perubahan pada organ-organ kelamin internal. Pada anak laki-laki, kematangan seksual dimulai antara umur 9,5 sampai 13,5 tahun dan berakhir antara 13,5 sampai 17 tahun. Pada usia kurang lebih 15,6 tahun pada anak laki-laki maupun perempuan, pangkal tenggorokannya ataupun jakun mulai membesar. Dia menyebabkan pita suara menjadi lebih panjang. Anak laki-laki mengalami hal ini lebih banyak ataupun lebih sering. Anak-anak perempuan mendapat suara yang lebih tinggi dan nyaring, sedangkan suara anak laki-laki berubah menjadi agak berat karena pertumbuhan anatomi yang cepat mendahului penyesuaian urat sarafnya.
atau syarafnya yang belum dapat cocok. Maka timbullah keadaan yang khas pada anak laki-laki. Terdengarlah suara yang tinggi dan terdengar suara yang lebih berat ataupun agak berat. Next. B. Kondisi-kondisi lain yang mempengaruhi pertumbuhan fisik anak. Kondisi-kondisi lain yang mempengaruhi pertumbuhan fisik anak antara lain adalah: yang pertama, pengaruh keluarga. Pengaruh faktor keluarga ini di sini meliputi faktor keturunan maupun faktor lingkungan. Karena faktor keturunan, seorang dapat lebih tinggi atau panjang daripada anak lainnya, sehingga ia lebih berat tubuhnya. Jika ayah dan ibu atau kakeknya tinggi dan panjang, faktor lingkungan akan membantu menentukan tercapai tindaknya perwujudan potensi keturunan di bawah anak tersebut. Pada setiap tahap usia, lingkungan lebih banyak pengaruhnya terhadap berat tubuh daripada terhadap tinggi tubuh. Yang kedua, pengaruh gizi. Anak-anak yang memperoleh gizi cukup biasanya akan lebih tinggi tubuhnya dan sedikit lebih cepat mencapai taraf remaja dibandingkan dengan mereka yang kurang memperoleh gizi. Lingkungan dapat memberikan pengaruh pada remaja sedemikian rupa sehingga menghambat atau mempercepat potensi pertumbuhan di masa remaja. Ketiga, gangguan emosional. Anak yang terlalu sering mengalami gangguan emosional akan menyebabkan terbentuknya steroid adrenal yang berlebihan dan ini akan membawa akibat pembentukan hormon yang pertumbuhan di kelenjar di 7 hari. Bila terjadi hal demikian, pertumbuhan awal remajanya terhambat dan tidak tercapai berat tubuh yang seharusnya. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Angga Subagya. Oke, berikutnya adalah jenis kelamin. Anak laki-laki cenderung lebih tinggi dan lebih berat daripada anak perempuan, kecuali pada usia 12 dan 15 tahun. Anak perempuan bisa sedikit lebih tinggi dan lebih berat daripada anak laki-laki. Terjadinya perbedaan berat dan tinggi tubuh ini karena bentuk tulang dan otot sangat berbeda pada laki-laki dan perempuan. 5. Kesehatan anak-anak yang sehat dan jarang sakit biasanya akan memiliki tubuh yang lebih berat daripada anak yang sakit. Pengaruh bentuk tubuh. Bentuk tubuh apakah mesomorf, ektomorf, dan endomorf atau endomorf akan mempengaruhi besar kecilnya tubuh anak. Misal, anak yang bangun tubuhnya mesomorf akan lebih besar daripada endomorf atau anak yang ektomorf. Karena mereka lebih gemuk dan berat, perubahan psikologis muncul antara lain sebagai akibat dari perubahan fisik. Di antaranya, perubahan fisik itu yang terbesar pengaruhnya adalah tinggi badan, haid bagi perempuan, dan mimpi basah bagi laki-laki. Perubahan fisik tersebut menyebabkan keguncangan bagi remaja karena ia harus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya. Perubahan fisik hampir selalu dibarengi dengan perubahan perilaku dan sikap. Keadaan ini sering sekali menjadi sedikit parah karena sikap orang-orang di sekelilingnya dan sikapnya sendiri dalam menghadapi perubahan fisik itu. Berikutnya, dalam masa remaja, perubahan yang terjadi sangat mencolok dan jelas sehingga dapat mengganggu keseimbangan yang sebelumnya terbentuk. Meskipun pengaruh pubertas terhadap anak-anak remaja berbeda-beda, cara mereka melampiaskan gangguan ketidakseimbangan tampaknya sama. Beberapa bentuk pelampiasan yang mudah dilihat adalah mudah kecenderungan menarik diri dari keluarga atau teman atau menyendiri, nolep, menentang kewenangan orang tua dan guru, sangat mendambakan kemandirian, sangat kritis terhadap orang lain. Karena memang sedang terjadi perubahan beberapa kelenjar pertumbuhan yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam bentuk dan ukuran tubuhnya. Anak-anak remaja ini secara fisik sering kali merasa tidak nyaman, misalnya ada keluhan, gelisah, nafsu makan berkurang, sakit kepala, sakit pinggang, dan sebagainya, yang mencerminkan adanya perasaan tidak nyaman. Remaja yang banyak perhatiannya terhadap kelompok, perilaku remaja itu akan banyak dipengaruhi oleh perilaku kelompoknya, bisa berupa hal positif dan negatif, dan membentuk remaja untuk belajar teratur mandiri dan bertanggung jawab. Oke, terima kasih. Sekian dari kami. Hatur nuhun dari kelompok 5. Terima kasih. Thank you. Sudah nunggu apa lagi kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.